Shalom warga PCC. Shalom. Apa kabarnya? I'm blessed. Biasa. Merdeka. Merdeka. Ya, kita berjumpa lagi dalam Sunday celebration PCC pada minggu ini. Nah, kita bersuka cita ya, dimana kita memuji Tuhan, dimana kita sudah diberkati minggu-minggu kemarin dan kita bersyukur untuk kita hadapi minggu ke depannya. Dan kita percaya aja berkat itu luar biasa berada dalam hidup kita. Kita tetap percaya mengandalkan Tuhan karena apa ada di dalam hidup kita. Nah, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau teramat baik di dalam kehidupan setiap kami. Anak-anak-Mu dan hari ini kami mau merayakan kebaikan-Mu, kasih-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami sepanjang minggu ini dan untuk setiap perencanaan-Mu ke depan bagi hidup kami. Terima kasih untuk segala penyediaan-Mu di dalam ibadah ini. Berkat ini jemaat-Mu dan gereja PCC ini. Terang kuasa dan otoritas-Mu memancar di dalam gereja-Mu dan jemaat-Mu yang Kau kasihi ini. Dan kita semua yang setiap memuji dan menerima terbaik daripada-Mu, Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita bersepakat berkata amin. Shalom. Shalom. Kita siap memuji, memuliakan Dia, kita bersuka cita karena hari ini harinya Tuhan dan hari-hari kita bersama dengan Dia. Besarkan sungguh besar. Baik begitu. Di kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, Dia yang mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dia yang terbesar. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, Dia yang mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita besar Dia, sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, Dia yang mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dia yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam
kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Oh haleluya, besarlah namanya. Oh haleluya, besarlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada teringat. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada teringat. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Siapkan dengan firman Tuhan, dengan hati yang bersuka, dengan hati yang gembira, dan sambut firman kebenaran dan kebenaran kita. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh. Siapa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, percaya padamu, menuntun jiwaku, firman-Mu, sudah segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan berjalan, berlari, mengejar semampu itu. Takkan goyah, dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu tiada. Amin. Yang memegang teguh, siapa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, percaya padamu, menuntun jiwaku, firman-Mu, segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan berjalan, berlari, mengejar semampu itu. Takkan ku goyah, dan mau tetap setia selamanya. Ku
saya, firman dia dan kami dalam kehidupan kami. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, yang mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya ada. Amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan berjalan, berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, namun tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya ada. Amin. Firman-Mu ya ada. Amin. Firman-Mu ya ada. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak akan mengucap syukur untuk hari ini, Tuhan. Sungguh luar biasa, setiap janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami, dan Kau sudah penuhi semua kami dengan kepenuhan-Mu. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena prestasi kami, Tuhan, tetapi telah anugerah daripada Engkau, Tuhan. Kami boleh memperoleh semua kasih-Mu, Tuhan. Dan hari ini kami terus berjalan di dalam kasih karunia-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima yang terbaik daripada Engkau, Tuhan. Dan Roh Kudus, Kau yang memampukan kami, Kau yang memberikan kami pewahyuan, hikmat, pengetahuan, sehingga kami boleh menerima semua yang daripada Engkau. Untuk kami tanam di dalam setiap hati kami, dan menjadi tanaman yang subur dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan kita semua yang sepakat menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus berkata, Amin. Sebelum firman, kita dengarkan kesaksian ya dari firman ini juga yang nanti berjudul ya, mengakses kerajaan surga. Seperti yang sudah kami alami, kami melakukan mengakses di mana kerajaan surga itu juga terjadi dalam dunia ini terjadi. Itu kita alami pada waktu kita akses di Tembalang. Waktu di Tembalang, di tanah itu kan apa? Di Mangunharjo itu ya, Tembalang. Kondisi kita banyak semak dan duri, gelap, tidak ada air dan listrik. Itu sangat luar biasa. Tuhan kasih penglihatan saya itu gerbang kegelapan. Bahkan itu sangat ngeri saya melihatnya. Tapi saya beriman bahwa itu pekerjaan Tuhan pasti nyata. Nah, perencanaan firman outbound gereja, menara doa, bergerak dengan iman. Kita bergerak dengan ini apa bisa seperti yang kita inginkan. Ini betul kekuatan yang dahsyat, modal yang dahsyat, ya kan? Itu semak belukar, ditani lengket, wis ngeri, semak belukar ngeri, wis teman. Nah, di situ pun kita pun mau lihat, wis ini tidak bisa diakses, kita sudah. Nah, Tuhan kasih itu kegelapan sekali ya, kita takut ya. Kita mau mengerjakan sesuatu, sudah dilihat bahwa itu kegelapan, tapi kita pakai iman. Ini kesempatan Tuhan ngasih akses lah. Seperti itu ya, kita beriman. Tahan mulai dibersihkan, kita yakin aja, sepakat berdua sama Samuel terima kunci, buka. Bagaimana caranya? Ya seperti dengan iman. Kesempatan yang luar biasa, dibersihkan rumah. Akhirnya ada listrik, tidak segampang itu. Kalau kita bayangkan sekarang tidak ada listrik 2 tahun, tidak ada listrik 2 tahun, tidak ada air, ya luar biasa. Kekuatan yang saya pikirkan dulu itu luar biasa kekuatan saya. Tapi kalau tidak Tuhan tidak mungkin. Taman itu jadi, nah, dari situ ada listrik, ada suatu kebetulan
Tuhan kita kasih tanaman dari jarum sampai 200 pohon, dan kita tanam di situ juga ada ternak. Itu terjadi seperti disulap 2 tahun tuh saya merasa itu full total, tapi kita ya tidak capek, tapi merasa bahwa itu pasti ini pekerjaan Tuhan, dan juga bisa untuk outbound dari hasil pelayanan kita kerjakan itu semua kita berdua, kita tanggung, tidak ada yang tahu. Teman tahunya setelah COVID baru jadi tahu bahwa kita sedang melakukan pekerjaan. Dikira di situ tuh kita kerjain apa ya, tempatnya gelap, tapi setelah jadi mereka melihat luar biasa, ada kebun, ada peternakan, ada perikanan, di situ buat outbound, di situ hamba-hamba Tuhan mulai belajar. Kita buka dengan akses tempat untuk gereja, banyak hamba-hamba Tuhan dan anak-anak outbound, anak muda itu berlatih di situ ya, untuk camping segala sesuatunya. Dan luar biasa, Tuhan itu baik. Kalau saya tidak membayangkan bahwa tempat itu, saya bayangkan seperti Tuhan ada di taman gitu, kita sediakan semua, dan itu pun terjadi ya. Tetap bergerak walaupun kita sebenarnya percaya begitu buka gerbang nggak kok ngerti duitnya piro ini kerja ini semua tenagane sopo iki ngomong status untuk mengerjakan ini, tapi saya berdua sama-sama itu Tuhan yang mau terjadi ya. 2 tahun yaitu kita kerjakan, 1 tahunnya itu terjadi sudah seperti pembukaan, seperti dibukakan dan harus dibuka ke teman-teman waktu COVID. Semua gereja tutup, tapi di Mangun ini yang kita kerjakan, taman ini S2 ini kita buka akses, dan terjadi mereka melihat di situ ya banyak yang suka itu untuk mereka beribadah, mereka main bersama anak-anak, sampai akhirnya Pak Wali waktu itu, Pak Dendi sangat menyetujui karena tempat itu untuk ibadah bagus ya. Puji Tuhan, itulah cara kita, dan sampai sekarang kita percaya aja yang apa yang kita kerjakan. Kalau Tuhan memberikan itu, kita yakin stay, dan kita yakin tunggu, pasti waktunya Tuhan itu berikanlah yang terbaik. Terima kasih. Biasa apa yang kami alami waktu itu, sebelumnya kami cuma dikasih kesempatan seminggu, apa yang punya tahu hari investor. Langsung cari investor seminggu. Tapi kami nggak nyari, kami sudah punya investor yang itu lagi seminggu. Bukan apa-apa, tapi memang kita dapatkan dari Tuhan seperti itu ya, lakukan aja. Dan benar, ketika kita kerjakan itu, berkat kami cuma iman. Memang nggak ada investor, kita pun keuangan juga kita makan dari hasil pelayanan ya. Terus saya juga belum pendeta, tapi pelayanannya aja. Saya ada bisnis waktu itu herbal ya, dari situ bisa nanti dapat uang, ayo dibabati seperti, tapi kita berbuat baik ya. Kita menjadi berbuat baik yang tadinya tempat itu ditolak. Artinya tidak berhubungan baik dengan warga, tapi karena kami mau berhubungan baik, akhirnya Pak justru warga ini berperan di dalam pembersihan tempat itu. Ya. Jadi mereka boleh masuk, silakan, mereka punya ternak, mau babat-babat silakan, ya, mereka babat. Jadi berjalan sebegitu rupa, seperti apa ya? Seperti nggak cuma kita yang kerjakan, walaupun kita berdua, tapi seperti banyak tangan yang kerjakan. Dan itu sangat luar biasa, dan saya percaya suatu saat pasti kita bisa membangun seperti itu lagi. Amin. Amin. Nah, itu tentang iman. Jadi kita mengakses sesuatu, ya kan? Oke, kita dikasih akses, dikasih kunci. Tapi ketika kita nggak ada keyakinan, nggak ada percaya, nggak ada iman, ya kita mandek, nggak akan pernah masuk. Ya. Kita nggak akan pernah masuk ke area itu karena itu kelihatannya tempat yang gelap. Dan kenyataannya, realitanya memang gelap.
kenyataannya bagi warga sekitar itu tempat yang gelap dan mengerikan bagi mereka, karena mereka juga nggak berani lewat situ. Hanya tentara yang berani, tempatnya rame-rame mereka. Karena itu lepas tembak. Tapi luar biasa waktu itu, ya, benar-benar apa ya? Dan videonya ada semua, jadi kita bisa tetap melihat bagaimana awalnya sampai akhirnya. Nah, banyak orang percaya bahwa Tuhan ini sanggup memberkati. Amin. Siapa yang percaya Tuhan sanggup memberkati? Amin. Amin. Tapi tidak semua orang percaya tahu bagaimana mengakses apa yang sudah tersedia. Nah, kita sering berdoa seperti ini, Tuhan, kalau Engkau berkenan, berkati saya. Tuhan, kalau Engkau berkenan, tolong berkati saya. Kalau Engkau nggak berkenan, tetap berkati saya. Setengah maksa, ya. Karena orang percaya sudah gitu kan. Nah, Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 berkata seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Amin. Jadi firman ini berkata kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam Kristus. Nah, tetapi itu berkat rohani kan Pak Sam? Iya, karena Allah itu roh. Jadi dia memberikan kita berkat ya berupa roh, dalam roh. Ya. Artinya apa? Berkat itu bukan sedang dibuat, berkat itu sudah tersedia. Amin. Amin. Ya. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan mau memberkati, tetapi bagaimana kita ini mengaksesnya. Jawabannya dengan iman. Amin. Amin. Iman, amin. Nah, iman adalah akses. Ya. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Di situ dikatakan seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin kita ini menyenangkan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, iman ini bukan memaksa Tuhan, bukan memaksa Tuhan. Iman bukan membujuk Tuhan. Ya, kita punya iman seperti dari luar kelas. Ya, akhirnya Yesus kasih dia. Tapi iman juga bukan berusaha keras sampai Tuhan itu kasihan, tidak seperti itu. Ya, tapi iman adalah menerima apa yang sudah selesai di kayu salib. Karena di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai, finish, sudah selesai. Amin. Amin. Kalau sudah selesai berarti apa? Kesembuhan sudah tersedia atau belum? Sudah. Pemulihan sudah tersedia apa belum? Sudah. Penyediaan sudah tersedia, damai sudah tersedia, semua sudah tersedia. Maka Tuhan berkata sudah selesai, tidak ada yang kelupaan. Jadi jangan curiga sama Tuhan. Tuhan jangan-jangan kau kelupaan sama aku. Tuhan, jangan-jangan kau lupa nih aku belum kau berkati. Nah, iman ini seperti kartu akses kita. Kayak di hotel, kalau kita dapat kartu akses untuk kita masuk ke kamar hotel, ya, itu kamar tinggal buka aja pakai kartu itu. Nah, kalau kita nggak bisa beli kartunya, template, yang buka. Pernah ngalami nggak? Pernah ya, aku juga pernah. Template ini kok nggak buka, ini nggak buka, ternyata tak panggil printing service-nya aja. Gampang banget, nggak usah ngambil customer service ya, printing service-nya aja gampang banget. Nah, kalau kita tahu caranya, mudah. Ya. Iman ini seperti kartu akses, pintu berkat tidak terkunci, tetapi tanpa kartu nggak bisa dibuka, nggak bisa masuk. Amin. Nah, banyak orang berdoa dengan harapan. Tetapi iman ini berbeda dari harapan. Harapan berkata suatu hari Tuhan akan menolong. Tapi iman berkata
Tuhan sudah menolong sekarang. Tuhan sudah mengerjakannya sekarang. Amin. Amin. Ya. Nah, sekarang kita dihadapkan pada fakta, realita. Tapi kita juga diberadakan pada kebenaran. Nah, ini yang akan mengubah pola pikir kita. Fakta ini bisa berkata, tubuhku sakit, uangku kurang, atau belum terlihat, dan uangnya belum terlihat. Situasinya sulit, seperti waktu kesaksian Evangelis ini tadi, benar-benar. Ya, ketika kita realita di situ, tanah ini tanah yang sakit. Kita benar-benar melihat kenyataan seperti perumpamaan. Bagaimana benih ditaburkan di tanah yang bersemak bersih. Ya, di situ benar-benar tidak ada kehidupan. Hidup ya, tapi terhimpit. Pohon-pohon itu terhimpit sama semak duri itu bisa kering dan rapuh kalau roboh. Kita melihat sini, ya, itu faktanya seperti itu. Tanah itu sakit. Kemudian apa? Uangnya kurang. Kita nggak ngerti. Oh, yang punya aja bilang cari investor. Itu waktu sebelum dipager ya. Bangun pagernya aja itu hampir 500 juta. Bangun pagernya aja sekitar itu 1 hektar. Itu hampir setengah M. Gitu. Ya. Terus kita suruh buat seperti itu, kita nggak punya investor, uangnya dari mana? Tapi kita percaya aja, karena kita punya iman, kita percaya. Nah, kalau kita hitung, ketika kita melayani di rekanan jarum, dan kita dapatkan akses 200 pohon buah dan 200 dan pohon penghijauan. Itu kok dihitung nominalnya, satu pohonnya kalau katakanlah murahnya 20.000 atau 15.000, 20.000 aja. Kali 200 sudah berapa? 4 juta. Terus ngangkutnya gimana? Tahu-tahu ya kita ada dana juga untuk kita ngambil pakai paket ke sana. Ternak dapat modal dari mana? Tahu-tahu mami saya nanti menghubung ternaknya apa? Belum, nanti ana entok. Ya, tetangga yang mami itu waktu itu siba-siba butuh uang, ya jual entok. Kita kayak entok, nih mulai dari entok. Terus ayam, ya. Nah, situasinya mudah, situasinya sulit karena harus macul, harus rebangi, harus segala macam. Ya. Itu realitanya seperti itu. Itu faktanya seperti itu. Belum pula hampir seminggu sekali panen. Panen apa? Panen ular. Panen ular, ya. Nah, tubuh sakit, uang tidak ada, situasi sulit, tapi kok kebenarannya berkata seperti ini ya. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kebenarannya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Amin. Amin. Ini fakta, ini kebenaran. Faktanya tubuh sakit, kebenarannya kamu sudah sembuh. Kemudian Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan dia? Ia yang tidak menyayangkan anaknya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Saat itu faktanya tidak ada segala sesuatu, tetapi kebenarannya ia sudah memberikan anaknya. Gak mungkin dia tidak menyediakan segala sesuatu. Amin. 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 Jadi fakta ini bersifat sementara, tapi kebenaran itu bersifat kekal.
Iman berdiri di atas fakta atau di atas kebenaran? Kebenaran. Haleluya. Ya. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, ya, Roma 4 ayat 17. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, yang berkata pada Abraham itu. Di hadapan Allah yang padanya dia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham disebut bapak orang beriman karena apa? Karena dia tidak menyangkal fakta bahwa tubuhnya sudah tua, memang, tetapi dia tidak menolak dan menjadikan fakta itu sebagai kebenaran tertinggi. Hari ini mungkin ada fakta yang menekan hidup kita semua, tetapi iman berkata kebenaran Tuhan jauh lebih tinggi daripada fakta itu. Amin. 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 Ya. Nah, Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, bukan akan menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan kata telah menerima. Iman tidak menunggu bukti luar. Iman memiliki kepastian di dalam. Iman berkata, saya sudah menerimanya di roh saya. Perubahan luar ini, faktanya nanti, manifestasinya nanti di luar, itu akan mengikuti realitas dari dalam diri. Amin. Ya. Jadi banyak orang menunggu perasaan, tetapi iman tidak berdasarkan perasaan. Iman berdasarkan pada kebenaran. Iman berdasarkan pada firman. Apa kata firman? Itu jauh lebih tinggi dari fakta yang ada. Jadi ketika firman ini dihidupkan oleh Roh Kudus, tiba-tiba kita tahu, oh ya, ini milik saya, ini milikku, ini kebenaran daripada aku. Maka damai memenuhi itu ya. Kalau saat itu kita tidak percaya sama Tuhan, kalau kita waktu itu tidak melihat kebenaran lebih tinggi ya dari fakta, balik kanan, dan jadi kelola. Ya, dari mana? Ini tanahnya sakit, ya, uangnya tidak ada, segala sesuatunya tidak ada. Tapi ketika kita tahu firman Tuhan, kebenarannya, bahwa Dia sudah menyediakan segala sesuatunya, dan kebenaran itu jauh lebih tinggi daripada fakta, kita damai sejahtera, kita bersemangat. Ya. Yes. Ya, kunci diserahkan, akses diberikan, kita masuk. Tapi sebelum akses secara jasmani itu diberikan, kita sudah punya akses ya kepercayaan, iman itu. Amin. Amin. Ya. Nah, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ini ayat yang sangat terkenal. Dan ayat ini mau nggak mau orang Kristen pakai. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Yesus. Jadi bukan hanya membaca ayat tok, tetapi ketika Roh Kudus menghidupkannya, itulah firman. Saat firman menjadi pribadi bagi Anda, bukan hanya sebagai bacaan, bukan sebagai tulisan, tapi firman itu menjadi suatu pribadi. Artinya apa? Kita berjumpa dengan pribadi yaitu Kristus itu sendiri. Maka iman lahir tanpa dipaksa, otomatis. Iman sejati lahir karena ada hadirat Tuhan di dalam hidup. Amin. 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 Sepanjang kita mengakui hadirat itu, tidak pernah pergi hadirat. Jika kita mengakui bahwa itu ada. Nah, itulah realitas kebenaran di atas fakta. Nah, bagaimana cara mengaktifasi iman ini? Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati,
Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman ini selalu bergerak, ya, amin. Amin. Jika kita percaya Tuhan memulihkan, kita damai. Jika kita percaya Tuhan mencukupi, walaupun kenyataannya, faktanya belum cukup, kita tidak hidup dalam ketakutan untuk tidak mencukupi. Seperti itu. Jadi ada actionnya, ada perbuatannya, ada hasil iman. Bukan perbuatan kita ini menghasilkan iman, tapi iman kita itu akan menghasilkan perbuatan, akan menghasilkan damai sejahtera, akan menghasilkan kesejahteraan. Jika kita percaya Tuhan membuka jalan, kita melangkah. Amin. Amin. Saat itu ketika kami percaya Tuhan pasti buka jalan, kami melangkah. Dikasih seminggu kali investor, tidak ada investor, tetap melangkah. Jadi iman ini tidak pasif. Iman ini aktif dalam damai sejahtera. Amin. Amin. Semua saya tunjukkan satu ayat dalam iman itu aktif. Ya. Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Kata seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Pekerjaan itu aktif atau pasif? Aktif. Yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia Tuhan Kudus Allah. Percaya itu bukan pasif. Percaya itu adalah kita melakukan sesuatu, kita aktif, kita berdiri teguh, kita tetap setia, kita tetap berjalan melangkah. Itu tentang iman itu, kepercayaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan surga bukan jauh. Itu bukan milik segelintir orang-orang rohani, ya. Itu tersedia bagi setiap anak Tuhan, Bapak Ibu dan saya. Amin. Amin. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan mau, tetapi apakah kita berdiri dalam iman. Hari ini kita memperbarui pola pikir kita. Kita tidak menunggu Tuhan bergerak. Tuhan sudah bergerak. Amin. Amin. Kita tinggal mengaksesnya dengan iman. Amin. Amin. Kabar baik? Baik. Mari kita balik berdiri. Kita deklarasikan bersama. Saya memiliki iman Kristus. Saya memiliki iman Kristus. Saya berdiri di atas kebenaran. Saya berdiri di atas kebenaran. Bukan fakta. Bukan fakta. Saya menerima sekarang Saya menerima sekarang apa yang Tuhan sudah sediakan. apa yang Tuhan sudah sediakan. Saya hidup dalam kelimpahan Saya hidup dalam kelimpahan yang Tuhan tetapkan. yang Tuhan tetapkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Bapak akan mengucap syukur untuk firman hari ini yang sungguh meneguhkan kami bahwa Engkau sudah lakukan bagian tuntas itu selesai. Bagian kami mengambil, menikmati, mengakses dalam kehidupan kami, memanifestasikan dalam kehidupan kami segala sesuatu yang itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus supaya memimpin kami, melatih kami untuk kami terus melangkah sebagai bukti kami mempunyai iman pada. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semuanya sepakat berkata, Amin. Shalom. Shalom. Mari kita sama-sama berdoa sepakat di dalam pengajian kita kasih karunia. Bapak yang penuh kasih, kami datang bukan karena kebaikan kami,
tetapi karena kasih karunia-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah yang memerintah dengan kasih dan kebenaran. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Penuhi para pemimpin dengan hikmat, takut akan Tuhan, dan hati yang adil. Biarlah damai sejahtera dan kebenaran memerintah atas negeri ini. Kami berdoa untuk Kota Semarang. Tuhan, jamah setiap keluarga, anak muda, para pekerja, dan para pemimpin kota ini. Jadikan Semarang kota yang mengalami lawatan kasih karunia-Mu, di mana terang Kristus bercahaya dan banyak jiwa diselamatkan. Kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar kami. Biarlah hadirat-Mu nyata melalui hidup kami. Jadikan kami pembawa damai, pembawa pengharapan, dan saksi kasih-Mu di tengah masyarakat. Tuhan, kami mengangkat gereja PCC ke dalam tangan-Mu. Bangun gereja ini di atas dasar kasih karunia, bukan hukum dan usaha manusia. Perbaharui akal budi setiap jemaat, sehingga hidup dalam identitas sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Kami berdoa untuk gembala dan seluruh jemaat. Kuatkan, lindungi, dan pengurapan penuh daripada Roh Kudus. Berikan hati yang rendah dan penuh kasih, supaya pelayanan yang dilakukan bukan dengan beban, tetapi dengan sukacita. Amin. Kami serahkan setiap pelayanan yang ada di sisi Shalom Sama Ministries, Semarang Revival Center, dan THR. Biarlah semua menjadi alat untuk menyatakan Kristus, memuridkan jiwa-jiwa, dan membangun tubuh Kristus dalam kasih karunia. Tuhan, kami juga berdoa untuk gedung gereja di SDK Gergaji, Gebangan 135, dan setiap tempat lain yang sudah Engkau sediakan. Engkau yang membuka jalan, Engkau pula yang mencukupkan segala kebutuhan, termasuk rencana farming. Kami percaya Engkau memberkati, memberi hikmat dalam pengelolaan, dan menjadikannya saluran berkat. Kami sepakat bahwa bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh Roh-Mu semua ini terjadi. Dalam kasih karunia-Mu kami berdiri, dalam iman kami melangkah, dan dalam pengharapan kami menanti penggenapan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sepakat. Amin. Amin. Sebelum menyelesaikan ibadah ini dan buka penutup, dan beberapa pengumuman. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor Kristanto yang hari ini sudah memberikan firman yang luar biasa. Mari kita menjalani hidup kita ke depannya dengan iman supaya bisa mengakses semua kekayaan surga. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang hadir hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti kami secara online melalui channel YouTube kami, Pentecostal Community Church. Kehadiran saudara semua menjadi sukacita dan penguatan bagi persekutuan kita. Berikut beberapa pengumuman dari Gereja PCC. Untuk SRC, Semarang Revival Center akan diadakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 bertepat di Jalan Gebangan nomor 135. Jemaat dipersilakan hadir dan beribadah bersama. Untuk ibadah Sunday Celebration akan diadakan pada hari Minggu 15 Maret 2026. Ibadah akan diadakan di Aula SDK Gergaji, Jalan Kiai Saleh nomor 3. Jemaat dipersilakan hadir dan beribadah bersama. Jika ada perubahan waktu atau tempat akan diberitahukan kemudian melalui grup jemaat. Kami mengajak jemaat untuk mengundang keluarga, kerabat, sahabat, serta teman-teman untuk datang beribadah bersama dan juga menyaksikan bersama-sama ibadah online kami. Mari sebarkan kasih Tuhan karena satu jiwa begitu berharga di matanya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan yang membalas dengan limpah sesuai janji firman-Nya. Bagi jemaat yang rindu menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, dapat mengirimkan persembahan ke rekening bendahara yang akan ditampilkan sebelum acara ibadah ini. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari kita tetap mengucap syukur, melayani dengan sukacita, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, selamat melayani, dan sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi
yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak yang mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini, dan tiba saatnya kami hendak pulang Tuhan, dan kami mau terima berkat daripada surga. Mari kita terima berkat daripada Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saudara melangkah keluar dari tempat ini sebagai orang yang sudah diberkati. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu artinya hari ini saudara berdiri dan status dibenarkan, dosa sudah diampuni, kutuk sudah dipatahkan, masa lalu tidak lagi mendefinisikan kita semua. Anugerah Tuhan Yesus Kristus bekerja nyata dalam hidup saudara. Kasih Bapa memenuhi hati saudara dengan damai dan kebenaran. Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan memimpin setiap langkah. Saudara berjalan hidup ini dengan hikmat. Saudara berjalan dalam perlindungan Tuhan. Saudara berjalan dalam kesehatan, kekuatan dan sukacita. Saudara tidak pergi untuk mencari kemenangan. Saudara pergi dari tempat kemenangan. Saudara adalah anak Allah. Saudara adalah pembawa terang. Saudara adalah saksi kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima seluruh berkat daripada Allah Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Mereka.